Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, ini merupakan kuliah dengan judul gizi tumbuh kembang yang memang kita analisiskan sebagai kuliah dengan materi yang demikian luas ya. Dan satu awal ya dari kuliah yang ingin saya antarkan berkaitan dengan gizi tumbuh kembang adalah apa yang di sini disebut sebagai epigenetic effects ya. Jadi kita pandang di sana berdasarkan perkembangan gizi yang mutakhir, yaitu berdasarkan pada gizi molekulernya, bagaimana diet ya atau apa yang dimakan seorang ibu yang lagi hamil diikuti nanti sesudah bayinya itu lahir dalam bentuk pemberian susu ya. Bagaimana nanti pengaruhnya kalau yang pada maternal dietnya adalah nanti ya lebih ya pada bagaimana kita memberikan satu atmosfer ya yang sebaik-baiknya bagi pertumbuhan bayi itu selama di dalam utero ya, utero life-nya. Dan seterusnya adalah di sana nanti ada interaksi-interaksi antara unsur-unsur gizi dari bagian maternal dietnya maupun dari apa yang diperoleh dari air susu ibu berinteraksi dengan genom ya, gen dari masing-masing individu yang ada di sana yang nanti akan berakhir pada yang namanya perkembangan ya yang berhubungan dengan genetic programmingnya ya dari si ibu tadi itu terhadap terjadinya berbagai macam penyakit pada bayi sampai nanti anak-anak sampai menjelang dewasa. Jadi intinya adalah terjadinya satu penyakit itu salah satu ya teori yang ingin kita bangun di sini adalah akibat dari bagaimana genetic programmingnya yang dimulai dari kehamilan seorang ibu dan sampai ibu itu menyusui. Nanti zat-zat gizi itu berinteraksi dengan genom dan itulah yang nanti akan mengantarkan ya seseorang itu menjadi susceptible, menjadi apa itu rentan terhadap penyakit apapun yang muncul termasuk ya berbagai macam penyakit sekarang yang kita banyak jumpai yaitu misalnya penyakit apa itu hiperaktif, anak autis dan sebagainya itu sebagai bagian dari ya genetic programming ya yang terjadi semacam gangguan yang ada di sana ya seperti itu. Nah, saudara-saudara, ini satu materi kuliah yang memang sangat mendasar dan cukup apa ya panjang gitu ya sehingga bisa saja ini nanti akan kita sampaikan sebagai pertemuan pertama ya dan kemudian lanjut sampai pertemuan yang kedua ya itu. Nah, saudara, yang ya diasup oleh ibu yang sedang hamil ya menduduki peran yang sangat kritis di dalam pertumbuhan seorang fetus ya bayi yang dikandung ya jadi tumbuh kembang dari si bayi tadi itu ditentukan oleh apa yang menjadi diet seorang ibu. Dan ini nanti akan berlanjut ya linknya adalah antara ya apa yang tadi diterima saya sebagai diet tadi dengan kejadian penyakit
Dan inilah bagian dari satu teori terjadinya penyakit pada individu, itu sebagai dengan development origin of health and disease, ya. Jadi bagaimana asal usul perkembangan suatu penyakit ataupun ya sebaliknya si bayi atau balita menjadi sehat sangat tergantung dari apa yang diasup, ya, di situ. Nah, pada awal pertumbuhan dan perkembangan, ya, ini merupakan sesuatu yang memang sangat kritis ataupun sangat sensitif untuk terjadinya ketidaksesuaian ya asupan makanan di sana, dan tentunya juga akan dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan yang ada di sekitar ya individu tadi, yang nanti akan berakhir pada satu perubahan-perubahan yang bisa jadi bersifat permanen, dan inilah bagian dari perkembangan ya yang akan mempengaruhi kesehatan ya si individu tadi sesudah dia lahir, hidup berkembang, dan disertai dengan berbagai macam ya risiko penyakit yang akan menyertainya di sana. Nah, perkembangan yang mutakhir pada ya bagian dari nutrigenomik yang kita sebut ini sebagai epi ya, epi itu seperti di atas gitu ya, jadi satu yang menjadi puncak ya dari kajian ya nutrigenomik di situ, menyediakan satu pandangan bagaimana mekanisme pada awal kehidupan ini sebagai faktor predisposisi untuk terjadinya risiko-risiko penyakit ya di kemudian hari. Ya, baik itu ketika anak sudah menjadi individu yang disebut dengan bayi dan balita, menjadi remaja sampai pada dewasa. Pandangan yang kritis di sini menyebutkan bagaimana sih peran ya early life ya. Jadi ini adalah bagian yang memang sangat kritis dan mungkin yang sekarang ini oleh pemerintah disebut dengan program 1000 hari kehidupan, itu betul-betul merupakan masa yang sangat kritis yang akan menentukan, karena di sana terjadi yang namanya proses genetik programming ya, yang akan berakhir dengan apakah individu tadi itu menjadi sehat atau mudah terkena sesuatu penyakit di situ ya. Nah, bisa dilakukan yang namanya epigenetic modification, jadi memodifikasi proses-proses yang terjadi nama epigenetiknya ini dengan menjaga stabilitas sel ketika melakukan divisi ya, jadi pembelahan sel. Dan ini ya pengaturan dari aktivitas gen yang ada di sini itu memang meliputi ya semua ya pertumbuhan dari sel itu, generasinya seperti apa, statusnya seperti apa, dan selama perkembangan dari semuanya ini maka beberapa petanda gitu ya dari epigenetik ini di sana adalah beberapa peristiwa yang berhubungan dengan nutrigenomiknya, yaitu yang pertama adalah metilasi DNA, yang kedua adalah modifikasi dari histon, dan yang ketiga adalah ekspresi dari mikroRNA. Ini adalah semua peristiwa yang memang didasarkan pada biologi seluler yang tentunya harus kita kuasai, sudah bisa kita pahami lebih dulu untuk bisa memahami ya berbagai konsep yang nanti akan diajukan ya.
Jadi intinya bahwa proses-proses yang ditandai oleh ketiga pertanda epigenik tadi itu ya itu akan berjalan ya dan akan membuat ya suatu ya peta jalan begitu untuk nanti terjadinya ya perkembangan ya kehidupan ya yang diawali oleh ya perkembangan dari sel-sel itu sendiri, kemudian nanti diikuti dengan bagaimana perkembangan fungsi-fungsi yang menyertai ya perkembangan dari sel secara struktural, secara anatomisnya seperti itu. Ya, nah beberapa kendala barangkali selama asupan ya gizi ya selama prenatal sebelum terjadinya kelahiran ini menginduksi dan mengubah ya fenotype metabolik ya sampai nanti terjadinya proses kelahiran itu sendiri. Dan ini memang perlu dijaga dan perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena semuanya itu nanti akan meningkatkan risiko terjadinya terutama adalah penyakit-penyakit non-communicable. Ya, jadi penyakit-penyakit tidak menular termasuk ya 3 serangkai yang hari ini sangat kita khawatirkan ya terjadinya pada anak-anak ya yang baru lahir sampai dalam proses pertumbuhannya yaitu obesitas, diabetes sampai terjadinya penyakit jantung koroner ya itu. Ya sedikit mengenai mekanisme epigenetiknya. Beberapa tadi yang sudah disebutkan sebagai marker dari epigenetiknya adalah antara lain adalah enzyme mediated chemical modification of DNA ya. Jadi DNA yang bisa kita modifikasikan berdasarkan peristiwa-peristiwa kimiawi yang difasilitasi, dimediasi oleh adanya enzim. Dan ini nanti akan berhubungan ya dengan satu kromatin protein yang memang menjadi penciri ya dari suatu bagian dari sel dan akan memegang kunci yang sangat demikian pentingnya di dalam mengatur, meregulasikan fungsi-fungsi genomiknya tanpa nanti harus mengubah ya yang disebut dengan primary DNA sequence ya. Kita tahu bahwa sekuensi ini adalah awal dari proses genomik sendiri yang akan nanti meruntutkan gitu ya sekuensinya dari DNA itu sendiri. Ya kalau itu sudah maka akan terbentuklah ya suatu ekspresi ya dari DNA-nya itu sendiri seperti apa. Dan ini akan ya ditransmisikan gitu ya dengan ya suatu suatu peristiwa yang ya barangkali gegap gempita begitu ya dari banyak sel dalam generasinya ya. Inilah bagian dari pertumbuhan ya yang berbasis pada seluler yang memang harus dilihat dari sana. Nah, seperti tadi yang sudah disebutkan, paling tidak ada 3 mekanisme epigenetiknya, yaitu metilasi DNA, modifikasi histon, dan perubahan-perubahan pada mikro ya, RNA-nya seperti itu. Nah, DNA metilasi ini dimediasi oleh grup yang tadi difasilitasi oleh satu enzim. Dan perubahan-perubahan dari metilasi ya, DNA ini nanti dalam bentuk patterns ya, pola-pola yang terbangun di sana, ini memegang peran kunci ya sebagai elemen dari gen yang nanti akan ya membuat efek-efek lebih jauh yang berdasarkan fungsi dari masing-masing gen tadi, apakah dia nanti menjadi bagian ya dari promotor
ya, yang menginisiasi, yang mendorong, yang meningkatkan dan seterusnya, termasuk juga enhancer. Ya, jadi ini juga hampir mirip ya, jadi yang meningkatkan. Kemudian metilasi itu sendiri dimediasi oleh yang namanya silencing ya, mekanisme ya, jadi mekanisme silencing ya, jadi licensing ya, jadi slice ya, seperti itu. Itu dalam bentuk genomic imprinting ya, seperti dicetak begitu. Kemudian X kromosom inaktivasi, diinaktifkan X kromosomnya, dan silencing dari retrotransposon ya, itu. Dan semua ini tergantung dari yang namanya one carbon ya, jadi ini salah satu mekanisme ya, jadi satu karbon, dan itu memang yang membukakan ya peta jalannya lewat mekanisme yang dibangun di sini. Demikian juga nanti akan tergantung dari apa enzim yang terlibat di sana ya, perbedaannya seperti itu. Dan ini semuanya akan merelay ya, jadi mikronutrien apa yang seharusnya kita suplaikan ya, kita sediakan melalui dietnya, sehingga nanti ada satu interaksi yang harmonis ya, ya antara gen tadi itu dengan mikronutrien yang masuk lewat diet ya, si ibu yang lagi hamil. Nah, di sini yang harus dicatat adalah bahwa dalam mekanisme one carbon metabolism tadi itu kita melibatkan paling tidak ada 4 unsur ya zat gizi yang nantinya akan berpengaruh terhadap namanya level dari SAM dan metil transferase inhibitor S, adenosine sah level ya. Jadi paling tidak ada 4 unsur, asam folat, B6, holin, dan metionin. Ya, nanti akan lebih lanjut dari sana, nanti akan terbentuk ya zat-zat yang memang harus dihindarkan di sana. Antara adalah terbentuknya homocysteine yang mempunyai daya rusak yang luar biasa ya, itu. Nah, nutrien yang lain yang bersifat bioaktif ya, komponen ya, yang selalu kita temukan pada sumber pangan ya, khususnya dari nabati, sayur dan buah. Itu antara lain adalah asam retinoik ya, resveratrol ya dari anggur, resveratrol, kurkumin ya, sulforafan dari kelompok nanti ya, rempah-rempah itu banyak kita temukan di sana. Di polifenol ya, jadi polifenol dari yang baik itu katekin, epigalokatekin, galat ya, dan seterusnya. Ini semua nanti berhubungan dengan tadi itu yang di atas, yaitu SAM dan SAH ya, yang akan berubah ya, ngikutin regulasi dari metilasi DNA maupun modifikasi ya dari histonnya ya. Lebih lanjut modifikasi dari histon, kita tahu bahwa histon merupakan ya satu yang mendasar ya, jadi termasuk protein yang mendasari ya semua unsur gen kita, dan inilah yang memfasilitasi yang disebut dengan packaging ya, jadi sudah tadi disekuensikan, kemudian DNA ini dikemas gitu ya. Dan ini peristiwanya terjadi di inti dari sel itu sendiri. Kemudian difasilitasi juga pengaturan dari bagaimana ekspresi gennya untuk tiap-tiap sel yang ada ya. Jadi ekspresi dari gen ya. Nah, regulasi yang bersifat epigenetik ya, dari ekspresi gen ini juga dimediasi oleh yang namanya post translational modification ya, jadi modifikasi yang bersifat ya pasca translasi ya.
pada apa, yaitu yang pada bagian N-terminal tail ya, jadi pada ujungnya sendiri itu ya, dari histon ya. Termasuk di sini beberapa peristiwa yang menyertai di situ adalah asetilasi, metilasi, fosforilisasi, abikuitinilisasi, jadi abikuinon ya di situ disebutkan, dan sumosylation ya, melibatkan zat yang namanya sumo di sini. Dan ini dikontribusikan ke dalam ya satu kondisi yang memang kita harapkan dari awal, yaitu dalam bentuk yang namanya stabilitas genomiknya. Jadi memang memerlukan stabilitas seperti ini agar betul-betul tercipta satu kondisi yang yang favorable di situ untuk perkembangan dan pertumbuhannya ya. Dan juga untuk menjaga agar terjadinya DNA damage ya, respon ini betul-betul terjaga, bisa direspon dengan baik ya. Dan yang terakhir disebut dengan integritas ya, cell cycle-nya ya. Jadi seperti sel itu kan tumbuh dan berkembang mengikuti satu cycle tertentu, dan itu tetap harus dijaga ya integritasnya. Nah, modifikasi dari metilasi histon sendiri ini ya berbeda antara satu sel dengan sel yang lain ya, karena kita tahu dapat banyak ya kelompok sel yang berbeda-beda di sana, dan ini semuanya berhubungan dengan yang namanya fetal development. Jadi perkembangan fetus ya sejak di dalam kandungan ya. Kemudian histon, metilasi histon ini dapat juga terjadi dengan melibatkan ya satu enzim yang disebut dengan histon dimetilase ya, itu. Modifikasi histon ya memberikan peluang untuk memudahkan nanti akses ya pada faktor-faktor transkripsi ya. Kita tahu bahwa ini bagian kedua ya dari nutrigenomik yang disebut dengan transkriptomik, yang nanti akan melibatkan banyak unsur ya, zat gizi ya, baik itu mikronutrien ataupun zat-zat gizi bioaktif ya, yang selalu kita temukan pada sumber ya sayur dan buah ya. Diikuti dengan histon deasetilasi yang dikatalisis oleh HDA-Zinc, dan di sini juga melibatkan metabolisme glukosa, dan kami menyertai ya atau berhubungan lah ya dengan yang disebut dengan proses modifikasi dari kromatin, dan juga transkripsi yang secara global dikontrol lewat enzim-enzim ATP citraldehidrase, kemudian diproduksi asetil koenzim A ya, dan juga disediakan ya berbagai kejadian ya tambahan untuk nanti diikat dengan bentuk ya ikatan ya antara glukos dengan gen ya, yang menjadi bagian dari link ya yang ada di situ. Nah, modifikasi histon merupakan satu dari kunci ya mekanisme controlling adipogenesis. Tolong ini digarisbawahi bahwa modifikasi histon merupakan kunci bagaimana terjadinya adipogenesis sejak bayi ada di dalam kandungan. Demikian juga untuk homeostasis dari energi yang ada. Jadi ini bukan hal yang main-main, bahwa kita sudah bisa menangkap bagaimana mekanisme itu ya harus terjadi di dalam perkembangannya si bayi sejak di dalam kandungan.
Karena nanti di kemudian hari si bayi menjadi mudah menjadi obes ataupun tetap menjadi bayi yang status gizinya normal, ya status gizinya baik, itu tergantung dari mekanisme ini, ya, karena ini dikontrol sejak di dalam kandungan, ya. Nah, yang ketiga, ini mekanisme yang disebut dengan mikroRNA, termasuk di sini adalah ya non-coding RNA yang lokasinya di dalam intron maupun ekson dari protein coding gen yang dikodekan, ya, atau di dalam intergenetic region, ya. Jadi ini memang sangat rumit dan harus kita baca berdasarkan bagaimana penampang, ya, sebuah sel, posisinya ada di mana di sana. Nah, yang penting lagi adalah bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan diet dapat memodifikasi, ya, mikroRNA ini yang nanti akan terjadi proses berikutnya yang disebut dengan ekspresinya, ya, yang bisa diprofiling dari awal, ya, profil, ya, dari ekspresi mikroRNA-nya itu seperti apa, ya. Jadi ini seperti yang tadi itu satu genetic programming yang cukup mendasar, tapi cukup rumit juga di sana karena kita bisa memodifikasikan berdasarkan asupan tentunya, ya, zat-zat gizi terutama, tapi adalah zat-zat gizi mikronya maupun zat bioaktifnya. Gitu. Nah, ini mulai sampai pada bagaimana peran dari epigenetik in early, ya, development and disease. Ya, bahwa tanda dari epigenetik ini, ya, markernya adalah, ya, sebagai petanda yang kritis, ya, terjadinya diferensiasi dari sel itu sendiri. Jadi satu persatu harus, ya, marker ini kita kita kenal, ya, kita kuasai di sini. Kenapa? Karena genetik reprogrammingnya, jadi diprogramnya kembali, ya, epigenetiknya ini selama embrio berkembang di dalam kandungan, inilah yang nanti menginduksi most extensive change, ya. Begitu banyak perubahan-perubahan yang sangat ekstensif di situ untuk terjadinya yang namanya epigenetic state di sana, ya. Jadi status epigenetiknya seperti apa. Nah, exposure, ya, kehidupan yang sejak awal ini, ya, disimpanlah, ya, di dalam yang namanya cellular memory, ya. Jadi memori yang bersifat seluler, dan ini nanti akan setiap saat, ya, akan kita bisa buka, ya, memori tadi untuk dijadikan, ya, satu, ya, semacam programming yang nanti akan difasilitasi katakanlah, ya, ditunjang dengan asupan zat gizi yang cukup sehingga terbentuklah yang namanya pertumbuhan dan perkembangan si bayi ini menjadi pertumbuhan yang optimal di sana, ya. Nah, perubahan-perubahan, ya, atau pergeseran yang ada dalam DNA metilasi, ya, dan histon, ya, ini juga harus kita kenal, ya, berbagai marker yang ditunjukkan di sana karena ini semua akan berkontribusi terhadap perkembangannya dari age related and life related disease, ya. Jadi penyakit yang berhubungan, ya, dengan, ya, perkembangan tadi, dan itu ditentukan oleh usia tentunya dan kehidupan itu sendiri. Apa saja yang sudah bisa kita kenal, berbagai penyakit apa saja, yaitu penyakit-penyakit metabolik,
termasuk nanti yang akan berakhir dengan penyakit jantung, asma, penyakit-penyakit syaraf termasuk Alzheimer dan kanker. Jadi begitu kompleks ya akibat yang ditimbulkan ya oleh programming seperti ini, dan itu sudah bisa ya katakanlah dipersiapkan dalam tanda petik sejak bayi ada di dalam kandungan di sana. Impact dari maternal nutrition ya, veto ya, jadi programming in animal model. Ini adalah hasil dari eksperimen pada binatang coba ya, yang bisa didemonstrasikan, tunjukkan dengan menggunakan berbagai model binatang. Masuk di sini adalah apa dengan avi dan axinfus ya, axinfus mais ya, jadi satu model tikus tertentu ya dengan ya spesies tertentu. Dan ini bisa digunakan untuk memahami ya bagaimana dasar-dasar molekuler itu berhubungan ya satu dengan yang lain, antara apa yang menjadi asupan ya atau suplemen ya dari diet si ibu, ataupun sebaliknya ketika terjadi defisiensi dari asupan tadi dikaitkan dengan perkembangan ya sampai pada dewasa. Seperti halnya yang sering kita temukan sebagai bagian dari yang munculnya ya berbagai macam sindrom metabolik yang hari-hari ini bisa kita temukan tidak menunggu sampai usia itu dewasa, tapi sejak ya si anak-anak beranjak katakanlah remaja sudah bisa menunjukkan tanda-tanda adanya gangguan sebagai sindrom metabolik di situ. Nah, di sini ada mekanisme yang disebut dengan wild carbon metabolism related nutrient ya. Jadi ini bagaimana metil defisiensi akan meningkatkan homocysteine ya, yang secara bermakna akan memberikan risiko terjadinya berbagai penyakit termasuk kardiovaskuler dan sebagainya. Ya, demikian juga misalnya di sini ada restriksi dari folat, metionin dan beta ya, B vitamin termasuk tadi B6, B12 selama ya di dalam periconceptional period ya, selama kehamilan dan akan sampai pada kelahiran ya, nanti itu akan ya mengubah ya metilasi dari akhirnya terjadi yang namanya resistensi insulin dan akan meningkatkan gula darah, tekanan darah ya, dan seperti bisa diulik pada ketika ya individu tadi itu sejak lahir sampai dewasa ya, itu ekspresi gennya berupa metilasi ya, perubahan metilasi yang akan melibatkan angiotensin ya, jadi satu renin angiotensin ini adalah satu ya mekanisme ya yang melibatkan banyak hal untuk bisa nanti menjelaskan terjadinya berbagai gangguan metabolisme termasuk juga terjadinya peningkatan ya tekanan darah dan sebagainya. Nah, kita jaga jangan sampai terjadinya defisiensi folat ataupun vitamin B, khususnya tadi adalah B6, B12 ya selama masa kehamilan dan selama laktasi, karena ini semua akan pertama akan menurunkan bobotnya kelahiran, meningkatkan ya massa lemak justru yang bersifat sentral ya, terjadinya steatosis dari liver dan ada pembengkakan ya, jadi hipertrofi dari miokard ya otot jantung ya. Kemudian kalau terjadi defisiensi kolin selama kehamilan karena modifikasi ya epigenom dari fetal brain ya, jadi hati-hati sekali bahwa otak tetap harus dijaga ya kondisi metabolismenya ini, dan ini bisa terjadi gangguan akibat defisiensi dari kolin ya. Ini nanti akan berakhir dengan
imprinted gene ya, jadi gen yang tidak tercetak ya, katakanlah dengan sempurna lah di situ. Kenapa? Karena juga terjadi gangguan-gangguan metilasi dan ekspresinya. Kita tahu bahwa kolin terlibat di dalam metabolisme metionin dan lipid ya, dan ini bisa kita temukan pada satu penyakit yang dulu tidak kita kenal, yang sekarang disebut sebagai penyakit Wilson ya. Gitu. Secara umum kalau terjadi undernutrisi selama masa kehamilan, maka yang terjadi adalah rendahnya bobot lahir waktu bayi, kemudian juga ya terjadi gangguan ya, restriksi, hambatan-hambatan selama kehamilan, dan ini akan berpengaruh terhadap kelahirannya sendiri, termasuk dalam metabolismenya, dan lebih lanjut adalah pada status kesehatannya, termasuk meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung koroner, hipertensi, diabetes tipe 2, dan obesitas ya di kemudian hari ya, pada usia-usia dewasa. Meningkatkan juga yang namanya early postnatal growth ya, untuk meningkatkan ya pertumbuhannya ini dengan cara meningkatkan rate-nya ya, jadi kecepatan ya dari pertambahan body fat dibandingkan dengan pertambahan pertumbuhan dari tisu yang muscle ya, jadi ini. Ini dipicu by catch up growth on insulin resistant. Jadi kalau sampai terjadi ya dari genetic programmingnya itu berupa namanya resistensi insulin, maka terjadilah peristiwa ini ya. Jadi yang harusnya kita harapkan adalah pertumbuhan dari jaringan ya, ditunjang oleh sel-sel tentunya dari otot dibandingkan dengan pertumbuhan dari body fat ya, jadi massa lemaknya. Dan ini semuanya nanti akan meningkatkan risiko penyakit-penyakit yang disebut dengan sindrom metabolik ya sejak awal ya kehidupan manusia menjadi dewasa ya gitu. Nah sebaliknya kalau seorang ibu ya hamil di situ mengalami yang namanya overnutrition, ini juga satu gambaran yang tidak baik karena memberikan outcome melalui ya mekanisme epigenetiknya berupa bayi ataupun ya anak yang obes, dan juga ibunya sendiri juga sudah mengalami yang namanya obes itu sendiri, dan akhirnya terjadi ya gestational weight gain, jadi peningkatan berat badan selama kehamilan yang berlebihan di sana, dan ini akan nanti menjadi penyulit ya kelahirannya itu sendiri. Dan juga ya waktu ya saat-saat ya terjadinya peristiwa kelahiran itu sendiri, ketika terjadi overnutrisi di sini nanti akan sangat berhubungan dengan kejadian ya berbagai macam penyulit ya, berbagai penyakit, masuk hipertensi, hiperlipidemia, resistensi insulin sampai terjadinya diabetes ya. Baliknya dengan kondisi si ibu dengan mengkonsumsi lemak ya yang berlebihan, ini juga akan mengubah ya hypothalamic regulation-nya ya di dalam ya pertambahan bobot tubuh, dan mengubah energi homeostasisnya dengan cara ya mengubah ya ekspresi dari reseptor ya leptin, BUMC, dan neuropeptida Y ya selama masa-masa ya kehamilan sampai pada kelahiran ya gitu. Ya, satu adalah target dari epigenetik dari pertumbuhan fetus yang nanti akan sangat peka ya, akan susceptible terhadap ya luaran-luaran metaboliknya seperti apa ini ya, bagaimana kita
melibatkan ya atau mengatur dengan sangat cermat ya regulasi yang berhubungan dengan glukosa homeostasisnya, sensitivitas insulinnya, peristiwa stres oksidatif yang setiap saat terjadi, dan aktivitas anti-inflamatori. Ya, jadi ini adalah 4 peristiwa yang berkait satu dengan yang lain yang harus dijaga. Kemudian pada kondisi yang khusus, yaitu terjadinya defisiensi protein, khususnya yang harus dijaga adalah asam-asam amino glisin, histidin, metionin, dan serin ya, karena ini semuanya menjadi kata kunci ya yang mensuplai yang namanya donor metil tadi ya, metilasi DNA yang diperlukan untuk itu. Nah, dengan begitu kita temukan yang namanya diet yang sangat rendah ya protein akan nanti berhubungan dengan ya tentunya gangguan ya fetus itu sendiri ya, adanya kelainan ya bahkan sampai kecacatan bisa saja, kemudian justru terjadi perkembangan ya obesitas menuju satu kondisi yang sangat krusial di situ yaitu diabetes, demikian juga terjadinya hipertensi dan hipermetilasi dari DNA dari liver X reseptornya ya. Nah, ini yang disebut sebagai the origin of the development origin theory ya, jadi kembangan asal usulnya itu seperti apa. Dari kajian ya current orthodox ya bahwa penyakit jantung koroner dihasilkan dari unhealthy lifestyle ya, benar, jadi gaya hidup yang tidak sehat, dan itu juga hasil dari kontribusi dari genetic inheritance ya, jadi genetik ya, jadi perkara yang memang ya seolah-olah memang diturunkan ya oleh orang tua di sana ya. Kemudian dari sisi geografis ya bahwa penyakit-penyakit ini memang ya bisa ya dilacak ya selama masih di dalam pertumbuhan ya, di dalam uterus ya, dalam janin ya itu. Hipotesanya mengatakan bahwa undernutrition ya, jadi kekurangan gizi selama di dalam uterus merupakan nanti mengakibatkan perubahan-perubahan yang permanen, terutama di dalam struktur tubuh, fungsinya, sampai pada metabolismenya, dan inilah jalan yang nanti akan menuju ya pada satu kondisi yang tidak diinginkan, yaitu berupa penyakit coronary heart disease pada kehidupan yang berikutnya ya. Kita mengenal yang namanya hipotesis Barker yang sangat terkenal di sana, yang diawali oleh adanya satu korelasi didasarkan pada studi secara geografis di sana antara kejadiannya kematian dengan ya penyakit tertentu ya pada akhir ya kehidupan ya ketika dewasa di sana. Di situ memang ada satu asosiasi yang kuat antara apa yang menjadi pertama ya parameter di situ berat badan lahir, kemudian dihubungkan dengan kematian ya di usia ya dewasa yang diakibatkan oleh adanya ischemic heart disease ya, jadi penyakit jantung di sini. Dan ini telah ditelusuri berkaitan dengan undernutrisi, ya, kekurangan gizi selama kehamilan, dan itu merupakan satu yang sangat penting asal usulnya ya. Jadi dari mana ya penyakit itu kita peroleh ya, memang sejak di dalam kandungan ya si bayi tadi, sehingga nanti berakhir di dewasa sebagai penyakit kardiovaskuler tadi dengan gangguan-gangguan metabolisme, dan ini semuanya adalah sebagai akibat dari kegagalan
dari yang namanya fetal genetic programming-nya. Ya, dan ini secara spektrum yang bisa dibentangkan ya, bahwa ada satu studi epidemiologi yang terus diikuti dengan ya diformulasikannya ya hipotesa-hipotesa yang berkaitan dengan fetal origin-nya yang tadi sudah disebutkan sebagai the development origin of health and disease ya. Ini pendekatan yang kemudian nanti memang selalu digunakan untuk menjelaskan bagaimana keterlibatan ya secara studi epidemiologi yang nanti akan bisa berakhir pada penjelasan-penjelasan ketika ya si bayi itu menjadi dewasa yang kemudian bisa dilacak apa yang menjadi kaitannya dengan kematian ya ketika dewasa berhubungan dengan penyakit yang dideritanya. Inilah yang disebut dengan Parker hypothesis ya. Nah, hubungan secara geografik di situ antara pada usia bayi sampai dewasa dalam bentuk kematian-kematian yang tadi itu ya yang disebabkan oleh berbagai ya penyulit ya itu merefleksikan adanya variasi-variasi yang berkaitan dengan nutrisi selama awal ya, sejak awal kehidupan itu sendiri. Dan begitu tentunya apa yang harus diasup oleh seorang ibu ya sejak awal kehidupan itu sendiri harus betul-betul sesuai dengan ya kebutuhan ya yang ada. Nah, persoalan lingkungan yang ada ini memang membuat ya kondisi dari fetus tadi itu demikian juga sejak si bayi itu lahir ya menjadi buruk ya pertumbuhannya dan itu diikuti dengan kejadian-kejadian yang kemudian ya sesudah dewasa inilah yang tentunya ya menjadi ya faktor risiko yang paling tinggi ya untuk terjadinya yang namanya ischemic heart disease ya. Nah, dengan tegas dikatakan bahwa sejak awal ya kehidupan fetal origin ya asal usulnya dari sana sampai nanti pada dewasa apa yang diidap ya sebagai satu penyakit ini merupakan satu perkembangan yang betul-betul bisa ya dilacak dan bisa dipersiapkan dari awal ya berdasarkan tadi itu hipotesa Parker ini adalah satu ide yang sangat luar biasa ya yang bisa diterima ya bagaimana kita menjelaskan yang namanya developmental plasticity jadi yang bersifat plastis begitu ya tergantung dari bagaimana kita mempersiapkannya ya jadi pertumbuhan itu setiap jadi beberapa konsep ini harus memang kita harus sudah bisa persiapkan yaitu yang disebut dengan predictive adaptive response jadi bagaimana ya respon dari tubuh itu untuk mengadaptasikan ya sesuatu ya dengan ya berpedoman pada tadi itu apa yang sudah dilakukan untuk memprediksikan ya di kemudian hari dari fetus sampai pada usia dewasa yang nanti juga akan dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang ada di sana. Nah, fetal origin of obesity yang kali ini dilacak ya kejadian obesitas ya sejak dari usia yang sangat muda yaitu fetus baik itu yang berhubungan dengan overnutrisi ataupun undernutrisinya selama kehamilan dua-duanya adalah merupakan ya katakanlah peta jalan untuk terjadinya obesitas ya di kemudian hari. Jadi jangan hanya sekedar kita beranggapan bahwa pada kondisi hanya overnutrisinya saja nanti kemudian akan terjadi obesitas di kemudian hari. Enggak ya, termasuk di sini adalah undernutrisi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana psikobiological ya, jadi hal-hal yang berhubungan dengan psike ya itu nanti akan berdampak ya
ya terhadap stres yang terjadi pada ibu yang sedang hamil, dan ini juga akan berpengaruh terhadap luaran ya dari apa yang dikandung oleh si ibu tadi. Ya, berdasarkan konsiderasi kita terhadap mekanisme epigenetik ini harus betul-betul dipertimbangkan, diperhitungkan betul ya beberapa hal yang bisa kita observasikan berdasarkan pada pendekatan yang di depan tadi sudah diuraikan panjang lebar, yaitu pendekatan DOHD ya, itu. Ya, ini lebih tegas lagi bagaimana Barker dan kolaboratornya ya pada generasi-generasi awal tadi itu ya yang memang sudah bisa kita formulasikan ya sebuah teori yang seperti ini karena bisa kita korelasikan bagaimana peristiwa yang terjadi sejak fetus ya sampai dewasa berakhir dengan kematian, dan ini bisa dipetakan secara geografisnya sejak dari kelahiran sampai terjadinya berbagai penyakit ya masuk ya jantung koroner, dan itu bisa diperhitungkan secara individual dan kemudian bisa dikalkulasikan, bisa dijadikan prediktor di situ. Dan inilah yang nanti akan berkembang lebih jauh oleh Barker dan teman-teman, harus disebut dengan thrifty ya, phenotype ya. Jadi satu bentuk phenotype yang thrifty ya, yang rentan, yang fragil gitu ya. Tapi sebaliknya nanti kita memang berharap ya satu perkembangan yang plastis gitu ya, yang jadi bisa berkembang dengan artinya kenyal gitu ya, artinya bahwa tidak fragil ya, tidak mudah patah, tidak mudah ya rapuh gitu ya, tapi lebih bersifat plastis gitu ya. Ya, di sini ditegaskan lagi oleh Gilman ya bagaimana limitasi ya, jadi kendala-kendala yang berhubungan dengan undernutrition tadi disebutin dengan berat badan bayi lahir yang rendah sebagai marker dalam prenatal etiological pathway ya, jadi sebagai bagian dari bisa menjelaskan ya jalannya ya sebagai penyebab dari prenatal sampai postnatalnya, dan berakhir dengan outcome ya, apakah seorang itu sehat apa justru menjadi sakit ya di kemudian hari. Dan ini nanti lebih dijelaskan lagi oleh Oken dan Gilman. Nah, saudara, lebih jauh ini adalah lanjutan ya dari pertumbuhan yang dikait dengan perkembangan ya, karena berhubungan dengan yang namanya behavior perinatology ya. Nah, sebentar. Ya, baiklah, saudara.
kiranya kuliah pertama ini bisa kita sudahi, dan nanti akan kita susul dengan kuliah yang kedua. Ya, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.